Jangan harap kejadian ini yang terakhir kasus perkosaan. Coba hukumannya diperberat. Jadi hukuman mati seperti hukum Islam. Karena bagaimanapun juga hal ini akan menjadi trauma seumur hidup bagi korban. Iya kalau hukumannya bahkan bisa damai. Kayak Rusia yang memperbolehkan dibunuh pelaku kejahatannya. Pecat dan hukum seberat-beratnya biar kapok. Masalahnya itu. Masalahnya itu. Hukum di Indonesia itu ya begitu. Pelaku kejahatannya kayaknya santai-santai aja. Bahkan koruptor tenang. Waduh, hidup koruptor tenang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya adalah tentang kades kepala desa. Yang kemarin ada kelompok kades yang minta demo minta jabatan ditambahin jadi 9 tahun selama 3 periode, jadi 27 tahun. Beritanya begini, bejat. Kades di Magetan perkosa mahasiswi yang lagi KKN. Wah, yang begini kelakuan minta perpanjangan masa jabatan. Aduh. Ini dari postingan Republika Online di Instagram. Nanti kita baca komentar netizen di situ, guys. Di sini dikatakan Kepala Desa Kadiren, Kecamatan Lambean, Magetan dikabarkan memperkosa mahasiswi yang sedang melakukan kuliah kerja nyata KKN. Hal tersebut ramai di media sosial setelah kantor Camat Lambean digeruduk masyarakat agar memproses kasus yang terkesan disembunyikan tersebut. Disembunyikan lagi. Warga curiga kalau KKN dari kampus yang tidak disebutkan namanya itu mengakhiri kegiatan lebih cepat dari yang dijadwalkan, yaitu Februari 2023. Sampai saat ini belum ada keterangan dari kepolisian terkait kasus tersebut. Jadi itu postingan Instagramnya Republika Online ya guys. Nah sebelum masuk ke komentar netizen, gue dulu deh nih ya mau komentar. Begini amat Pak kelakuan kades siapa ya? Ya minta, ini kan kemarin udah gue posting ya. Nah, minta perpanjangan masa jabatan. Kelakuannya begini. Ya, bikin malu gak sih? Yang begini minta 9 tahun. 9 tahun supaya kalau tiap tahun ada kayak, aduh. Ya, Pak Kades sehat. Dah. Apa cuman gue yang emosi ngeliat begini ya? Udah lah, kita langsung ke Instagram deh guys ya. Kita langsung ke Instagram. Kita baca komentar netizen di sana. Let's go to Instagram. Oke guys, kita udah di postingannya Republika Online ya. Nih. Tadi kita udah baca nih ya. Kita lihat komentar netizen. Hilang impian mau jadi kades 9 tahun. Ya begitu. Ini yang satu yang ketahuan, yang lainnya oknumnya gimana nih?
Kalau duitnya banyak dan bisa beli kasus ya nggak akan dipenjara. Kan tuh lihat tuh. Lihat bagaimana masyarakat pesimis banget udah sama penegakan hukum nih ya. Giliran ke masyarakat sipil gimana, giliran ke pejabat gimana. Akhlak begini mau 9 tahun dan 3 periode. Hah? Biar makin banyak korbannya. Nah kan? Iya, akhlak begitu mau sok-sokan 9 tahun. Makin rusak negara ini, mengerikan. Iya, memang. Karena rakyatnya juga diem aja gitu. Rakyatnya diem doang. Ya ayolah bersuara sama-sama kita. Jangan takut kita dalam kebenaran kok. Bersuaralah. Allah pasti akan bongkar. Pasti. Tinggal tunggu waktunya aja, kita sabar apa kagak. Mau minta nambah jabatan berapa tahun? Des. Itu des kades ya, bukan bedes mungkin. 9 tahun di penjara. Mestinya kalau pejabat yang begitu itu hukumannya lebih berat loh. Pejabat kok dia. Selama-lamanya kalau bisa. Terus kalau udah lengser diganti anak. Kalau anak lengser diganti cucu dan seterusnya. Bedes. Kan ada yang bilang bedes. Suara rakyat. Tuh. OTW top komen. Bedes. Des. Bedes. Minta jabatan 9 tahun. Tuh. Yang kayak gini minta perpanjangan masa jabatan. Hah? Rakyat udah mulai cerdas. Ayo rakyat bersuara. Ternyata tidak hanya hantu penari yang ditakutkan mahasiswa KKN. Kepala desa bisa menjadi hantu yang lebih buas. Iya. Lebih ya. Ya itu ada desa penari ini desa pemerkosa ya. Gimana Pak Kadesnya dia? Benar-benar difilmkan gak ya? Bisa jadi itu. Kades Serigala. Kades Serigala. Ini Kades Genderuwo. Aduh. Baru berkuasa 5 tahun aja udah begini. Gimana kalau nanti jadi 9 tahun ya? Iya gimana ya? 5 tahun aja begini. Dan udah banyak no ya. Berita-berita tentang oknum-oknum. Banyak banget oknum ya. Banyak banget oknum nih. Luar biasa loh oknum. 6 tahun om. Oh 6 tahun sekarang. Bener. Kali 2 periode. Jadi 27 tahun. Nah tuh. Cocok. 27 tahun kadesnya model begini. Aduh. Mau bilang aja, dinasti berawal dari desa kok. Coba main-main ke kantor desa di daerahmu. Perangkat-perangkat desanya ada hubungan silsilah keluarga semua. Gitu ya. Apakah memang benar ya guys? Di desa kalian gimana guys? Komentar di bawah yang baik ya. Apakah memang benar di kantor desa itu semua itu seperti dinasti gitu. Keluarga gitu. Mana mau minta masa jabatan lebih lama pula. Aduh ngeri deh sama negeri ini. Iya makin mengerikan. Nepotisme bro, kok tahu? Berarti dia meneliti gitu, dia observasi. Kalian coba deh, kalian yang punya kantor desa di daerahnya, komentar yang baik di bawah. Apakah memang mereka keluargaan gitu di kantor desa ya? Kayak gini kok minta masa jabatan diperpanjang, ya? Iya, semuanya ke situ komentarnya ini. Nah. Kayak gini mau diperpanjang, semua ke arah sana. Semua. No way. Bapak ini ikut demo kenaikan masa jabatan gak ya? Nah tuh. Kayaknya dia yang menyampaikan orasi kemarin. Kades. Bahaya KKN tanpa pendampingan. Nah itu. Kasian ya, oknum kadesnya begini, wah buas. Di luar DKI berbagai kasus lebih tinggi menyeramkan ekstrim. Iya di luar DKI nih, di desa-desa no, yang kemarin datang ke DKI no, ya oknumnya ya. Nah makin lama menjabat makin berbahaya. Semoga Indonesia baik-baik aja. Kalau rakyatnya masih tetap begini,
Rakyatnya nggak mau bergerak. Ya siap-siap aja lah. Di saat kezoliman kalian biarkan ya, makin menjadilah kezolimannya. Mohon yang ngerasa hacker tolong dicari data kades tersebut dan viralkan wajahnya. Biar dapat sanksi sosial seluruh netizen Indonesia. Iyalah, harusnya begitu. Hukum dibuat viral. Ujung-ujungnya berakhir damai kata berita. Nah ya itu. Itu kadang-kadang memang kita ujung-ujungnya damai. Ya. Yang modelan begini yang minta 9 tahun. Nah tuh. Yang modelan begini yang minta 9 tahun. Hah. Mereka orang-orang zalim berbuat makar dengan berbagai cara memperpanjang kekuasaan, tetapi Allah punya makar sendiri yang lebih baik dengan mempermalukan orang-orang zalim tersebut di dunia hingga sudah tidak dipercayai oleh rakyatnya. Kalau seorang pemimpin sudah tidak dipercayai oleh masyarakatnya, wajib mundur. Mereka udah nggak peduli dipercaya atau enggak, yang penting langgeng gitu kayaknya. Aduh, ya Allah. Hapuskan jabatan kades, ganti sama satpam BC aja. Ya Allah, mau KKN kok jadi takut ya? Nah tuh mahasiswa. Aduh, ya Allah. Kalau ujung-ujungnya ini kasus malah alot atau tenggelam begitu aja, makin gak respect sama orang-orang yang punya jabatan pemerintahan. Makanya gue dari dulu nggak mau tuh ya jadi pejabat lalu deket sama pejabat. Aduh, takut gue. Begini, hampir tiap hari oknum-oknum aja. Berakhir damai kata berita. Allah. Karena hukum bisa diatur, lahirlah manusia-manusia suka melanggar peraturan. Gampang bisa diatur gitu ya. 86 bro gitu ya. Aduh. Usut tuntas pokoknya untuk adik-adik yang KKN, jaga diri aja, kalau ada masalah segera dilaporkan. Yuk buat semua perempuan terutama yang masih remaja, jika ada pelecehan speak up, jangan takut dan malu. Speak up. Rakyat kalau ngelihat ada kelakuan-kelakuan oknum pejabat aparat, speak up. Jangan takut sayang. Kalau orang yang benar sudah takut, akhirnya yang zalim makin berkuasa. Hukumnya diperpanjang 9 tahun setelah vonis 15 tahun penjara, 15 tambah 9, 24 tahun penjara bagi Pak Kadesnya. Amin. 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 Kades lain minta Kades lain minta tambah 9 tahun jabatan, dia malah minta 9 tahun kurungan. Jangan-jangan dia juga termasuk yang minta jabatan. Belum tahu ya. Pengennya 9 tahun menjabat. Kalau gua punya aturan Kades cukup 3 tahun menjabat. Capek-capek demo kemarin di Jakarta minta 9 tahun. Nah, jangan harap kejadian ini yang terakhir kasus perkosaan. Coba hukumannya diperberat. Jadi hukuman mati seperti hukum Islam. Karena bagaimanapun juga hal ini akan menjadi trauma seumur hidup bagi korban. Kalau hukumannya bahkan bisa damai. Kayak Rusia yang memperbolehkan dibunuh pelaku kejahatannya. Pecat dan hukum seberat-beratnya biar kapok. Masalahnya itu hukum di Indonesia itu ya begitu. Pelaku kejahatannya kayaknya santai-santai aja, bahkan koruptor tenang. Hidup koruptor tenang. Peserta KKN harus lebih waspada, berkawan rame-rame saat berurusan. Tak boleh sendirian walau panggilan kades dan siapapun. Itu penjagaan diri lebih efektif. Sendiri-sendiri itu berbahaya. Ya, termasuk dalam sunnah Nabi itu kalau jalan kemana-mana, bawa apalagi musafir, bawa teman. Biasanya oknum dan bisa jadi nggak ikut demo minta jabatan berjalan sampai kiamat. Aduh, lupa yang kayak gitu di negeri Wakanda aja. Iya, di Wakanda. Yang gini ngotot minta 9 tahun. Lubang hitam itu ada di Desa Kadiren, kira-kira itu judul skripsinya. Aduh. Wow. Kades tak bermola lebih baik disunat lagi. Buset. Disunat lagi. Habis dong. Yakin saya kades tersebut follow cewek-cewek seksi cantik dan install micet. Sampai ke sono netizen. Aduh, berita paketan di tag.
Kok bisa ya pejabat-pejabat diisi orang-orang yang gak bermoral begini? Baru tahu lu. Baru tahu. Baru tahu. Hah? Dah guys. Ya, konten gua kali ini. Yang begini Kades minta 9 tahun masa jabatan dan minta 3 periode. Yang begini akhlaknya. Mikir lu, kalau kita diemin terus yang begini. Ya, mau kemana arah pembangunan bangsa ini kalau moral pejabatnya bejat-bejat begini. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Indonesia bersih dari moral-moral rusak para oknum pejabat, oknum aparat, sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya belum lihat, udahlah. Yang begini minta 9 tahun. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.